Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Islam Budaya Jawa ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai konsep dan contoh akulturasi Islam dan budaya Jawa. Kami kelompok 7 yang beranggotakan Anissa Suci Wulandari, Vinta Cahyaning Winarsih, Febri Larasati, dan Anggita Melinda siap mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mengenai submateri yang akan kita bahas adalah satu, pengertian akulturasi Islam dan budaya Jawa, kemudian konsep akulturasi Islam dan budaya Jawa, yang ketiga, proses akulturasi Islam dan budaya Jawa, dan yang terakhir adalah contoh akulturasi Islam dan budaya Jawa. A. Pengertian akulturasi Islam dan budaya Jawa. Akulturasi menurut Kamus Antropologi adalah pengembalian atau penerimaan satu atau beberapa unsur kebudayaan yang saling berhubungan atau saling bertemu. Konsep ini terjadi dengan munculnya kebudayaan asing yang dihadapkan pada satu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu, sehingga lambat laun kebudayaan asing tersebut diterima oleh suatu kebudayaan satu kelompok tersebut. Unsur-unsur akulturasi kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam. Unsur budaya Islam yang berbaur dalam tradisi lokal masyarakat perlahan-lahan menggeser praktik-praktik yang dianggap bertentangan dari ajaran Islam seperti halnya tradisi selamatan dalam Islam dan dapat menggantikan tradisi kurban atau ais. Ini hanya dilakukan satu kali dalam satu musim panen. Proses akulturasi Islam dan budaya Jawa. Dalam proses akulturasi ada dua pendekatan mengenai bagaimana cara yang ditempuh supaya nilai-nilai Islam dapat diserap menjadi bagian dari kebudayaan Jawa, yaitu Islamisasi kultur dan Jawanisasi Islam. Proses akulturasi Islam dan kebudayaan asal. A. Seni bangunan. Seni dan arsitektur bangunan Islam di Indonesia sangat unik, menarik, dan akulturatif. Seni bangunan yang menonjol di zaman perkembangan Islam ini terutama masjid, menara, serta makam. B. Masjid dan menara. Dalam seni bangunan di zaman perkembangan Islam, nampak ada perpaduan antara unsur Islam dengan kebudayaan pra-Islam yang telah ada sebelumnya. Beberapa contoh seni bangunan Islam yang menonjol adalah masjid yang berfungsi sebagai tempat ibadah bagi orang Islam. C. Makam. Setelah kebudayaan Indonesia Hindu-Buddha mengalami keruntuhan, unsur seni bangunan keagamaan masih diteruskan. Beberapa contoh akulturasi bangunan keagamaan antara lain sebagai berikut. Makam-makam yang lokasinya di atas bukit. Makam yang paling atas adalah yang dianggap paling dihormati, misalnya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah di Gunung Sembung. Di bagian teratas kompleks pemakaman Imogiri ialah makam Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kompleks makam yang mengambil tempat datar, misalnya di Kota Gede, orang yang paling dihormati ditempatkan di bagian tengah. D adalah seni ukir, kemudian E adalah aksara dan seni sastra. Tersebarnya Islam di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang aksara dan tulisan. Berkaitan dengan itu, kemudian berkembangnya seni kaligrafi. Di samping pengaruh sastra Islam dan Persia, perkembangan sastra di zaman Madia tidak terlepas dari pengaruh unsur sastra sebelumnya. Kemudian adalah bidang kesenian. Di Indonesia, Islam menghasilkan kesenian yang bernafas dalam Islam yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam. Kemudian yang G adalah cara berpakaian dan kebiasaan. Dalam pergaulan akulturasi budaya, sangat kental terasa baik dari kebiasaan maupun cara berpakaian. Misalkan saja pada zaman dahulu, pakaian Jawa masih banyak dipakai baik oleh kalangan bawah, menengah maupun atas. D. Contoh akulturasi kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam. 1. Seni ukir dan bangunan. Seni ukir dan bangunan tak luput dari akulturasi Islam. Dalam seni ukir, hadir ukiran kaligrafi yang membawa bentuk kalimat bahasa Arab dari potongan Al-Quran dan Al-Hadis. Pada seni bangunan, paling ketara dari akulturasi Islam adalah bangunan masjid dan menara kuno. Ciri masjid kuno di Indonesia yaitu memiliki atap bersusun yang berjumlah ganjil. Kedua, masjid. Dapat dilihat dari sudut arsitekturnya, masjid-masjid yang terdapat di Indonesia, terutama pada masjid-masjid kuno, berbeda dengan masjid di negara lain.
Ketiga, makam. Kuburan atau makam biasanya diabadikan atau diperkuat dengan bangunan dari sebuah batu yang disebut jirat atau kijing, dan di atasnya biasanya didirikan sebuah rumah. 4. Aksara dan seni rupa. Penulisan aksara-aksara Arab di Indonesia biasanya dipadukan dengan seni Jawa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Huruf-huruf Arab yang ditulis sangat indah yang disebut seni kaligrafi. Kelima, seni sastra. Perkembangan seni sastra Indonesia pada zaman Islam berkisar sekitar Selat Malaka dan di Jawa. 6. Filsafat dan ajaran Islam. Dalam perjalanannya, Islam sebagai agama mengalami banyak perkembangan dalam alam pikir yang pada hakikatnya untuk mengimbangi perkembangan jiwa masyarakat pendukungnya. 7. Sistem pemerintahan. Sejalan dengan melemahnya kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, pedagang-pedagang Islam dan para mubalik menggunakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dagang dan politik. 8. Upacara-upacara sosial budaya. Di adat Jawa, seperti Surakarta, muncul penanggalan Islam namun masih membawa sisi weton di dalamnya seperti pahing, pon, wage, dan sebagainya. Berikut adalah contoh-contoh akulturasi Islam dengan kebudayaan Jawa, seperti bangunan Masjid Demak yang memiliki arsitektur seperti rumah adat Jawa, kemudian hikayat, ada babat, dan kesenian wayang. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.